Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut memuji Allah di pagi yang mulia ini, dalam bulan yang agung, yang istimewa, yaitu di bulan haji, di mana ada suatu peristiwa yaitu haji di bulan Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah merupakan di mana umat Islam, saudara-saudara kita, sebagian umat Islam, mereka sedang wukuf di Arafah. Kita di Indonesia selesai melaksanakan daripada sholat Idul Adha, yaitu sholat 2 rakaat di hari ini. Bersyukur pula kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur di pagi hari ini. Yang patut kita bersyukur pula, kita masih bernapas, alhamdulillah. Dan Ustaz Katolik mengucapkan Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan di Hari Raya Idul Adha, yaitu di tahun 446 ini, kita selalu dimudahkan urusan kita, diberikan rezeki kita, dan kita selalu beraktivitas dengan amin, amin ya robbal. Bicara tentang Idul Adha, Hari Raya Udhiyah, Hari Raya kurban, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj, la yanala luhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Daging-daging unta, harus katakan sekarang kerbau, sapi, kambing, itu kata Allah tidak akan nyampe kepada Allah. Dagingnya itu la yanala luhumuha, lamnya itu harfu naf'in wa nasbin, harfu nasbin wa naf'in, di mana fungsi lan di situ huruf yang bisa menasabkan dan menafikan. La yanala luhumuha wala dima'uha. Yang pertama pakai lan, yang pertama pakai lam, ada rahasia. Jadi daging kurban yang kita potong, kurbankan sapi, unta maupun gonam, kambing, itu dagingnya tak akan pernah sampai, katanya, kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kurban untuk Allah, bukan itunya, bukan berupa materi dagingnya, wala dima'uha, maupun darah-darah yang mengalir dari hewan kurban tadi pun itu nggak bakal nyampe ke Allah. Tapi kata Allah apa? La yanalu taqwa minkum, yang akan sampai itu adalah ketakwaanmu, keikhlasanmu, karena ibadah benar-benar kepada Allah. Jadi materi berupa daging yang dibagi-bagi ke masyarakat itu sampainya ke basariah, ke manusia. Darah yang disembelih dari darah aliran sapi, kerbau, gonam, unta pun tidak akan sampai. La dima'u, darahnya.
Tapi yang sampai kepada Allah keikhlasan. Disitulah yang disebut keikhlasan itu adanya di kalbu manusia. Ikhlas gak kita ketika memotong hewan dan membuat sapi, korban sapi gonam itu. Jadi sekali lagi yang sampai itu apa? Keikhlasan, ketakwaannya. Bukan berupa materi dagingnya atau darahnya mengalir sampai tembus ke tanah. Bukan. Itu hanya simbol, saudara. Yang satu dagingnya adalah salah satu basariah, merupakan amal ibadah sosial. Dari hasilnya setelah sembelih dagingnya dibagi-bagi ke fakir miskin. Ke al-fakir al-ba'is. Sehingga mereka senang. Yang biasanya nggak makan daging, alhamdulillah di bulan Zulhijjah, di hari kurban ini makan daging. Alhamdulillah. Yang biasanya beli daging 120, sekarang dapat daging sapi, dapat daging kambing sekantong. Alhamdulillah. Itu berkah kurban. Nah, berarti keikhlasan. Berarti keikhlasan lah. Yang diharapkan adalah keikhlasannya. Keikhlasannya. Keikhlasan dari seorang pengurban sapi atau gonam di hari raya Idul Adha itu ikhlas. Ikhlas ada yang di mana? Di hati. Nah, makanya dalam sejarah kenapa Nabi Ibrahim itu diperintah untuk menyembelih hewan. Karena Nabi Ibrahim dalam suatu riwayat, beliau ini pernah mengaku paling kasih sayang terhadap makhluk Allah. Karena Nabi Ibrahim itu termasuk makhluk yang paling sayang terhadap makhluk Allah, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah, dibawa ke alam malakut tuh. Dibawa ke alam malakut. Ketika pulang di alam malakut, Nabi Ibrahim mukasyafah. Nabi Ibrahim bisa melihat amal dan perbuatan seseorang yang akan datang maupun yang sesudah. Ketika Nabi Ibrahim diajak jalan-jalan ke alam malakut, kemudian pulang ke alam dunia, akhirnya Nabi Ibrahim diperlihatkan mukasyafah qulub, hijab hatinya terbuka. Akhirnya melihat salah satu orang yang berdosa melakukan zina. Di situ Nabi Ibrahim nggak sabar, akhirnya didoain lah. Setelah didoain, akhirnya kata Nabi Ibrahim, ya Allah, orang itu makan rezekimu, berjalan di bumimu, tapi mereka melakukan dosa dan berzina. Ya Allah, kalau begitu ahlik wa damir wa ahlikhu, ya Allah, hancurkan dan binasakan. Akhirnya orang tadi didoakan oleh Nabi Ibrahim meninggal. Melihat lagi Nabi Ibrahim, orang maksiat, didoain juga orang maksiat. Orang maksiat juga didoain. Setelah didoain, disitulah Nabi Ibrahim akhirnya berdoa lagi terhadap orang yang melakukan maksiat.
Dari situ meninggal. Ketiga kali yang melihat lagi, orang yang berjudi doain lagi. Kata Allah, cukup, kufa, cukup Nabi Ibrahim. Aku aja yang menciptakan, yang paling arham bi ibadi, yang paling rasa kasih sayang terhadap hambaku tidak seperti itu. Kenapa Allah mengatakan aku lebih sayang terhadap hambaku? Karena Allah mengharapkan supaya dia suatu nanti taubat. Suatu saat nanti akan lahirlah dari turunan dia, yaitu orang-orang yang akan berserta kepadaku, dan jika mereka dibangkitkan menurut kehendakku, maka dia akan dimaafin atau disiksa. Nah, disitulah barulah Nabi Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah. Di malam pertama Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk berkurban. Nabi Ibrahim berkurban, motong unta. Tapi ketika itu Allah memerintahkan di malam keduanya. Di malam keduanya suruh berkurban lagi. Kenapa? Dosa Nabi Ibrahim belum lebur. Motonglah sapi. Ketiganya diperintah motong kambing. Diperintah lagi, yaitu akhiran Nabi Ibrahim memotong semua hewan ternaknya. Yang terakhir kata Nabi Ibrahim, cukup wahai ya Allah, semua binatang ternakku sudah aku sembelih. Dari situ Allah Subhanahu wa taala, dosamu tak akan lebur wahai Ibrahim kecuali kau menyembelih putramu kesayanganmu, yaitu anak laki-laki Ismail. Karena ini perintah Allah, maka Nabi Ibrahim melakukannya. Ketika Nabi Ibrahim pengen menyembelih anaknya, ya Allah, inilah anakku sebagai yang paling kukasihi, aku korbankan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala turun dan memberikan jawaban dengan bicara tanpa jirim. Wahai Ibrahim, ingatlah engkau telah berdoa, melakukan suatu doa di mana orang maksiat, orang bersekongkol doakan, disitulah orang tersebut meninggal dan hancur. Sekarang balasanmu, maka kau sembelihlah anakmu Ismail, tapi Allah ganti dengan bebas. Nah, ini yang disebut kurban syariat. Kurban syariat itu menyembelih binatang ternak berupa unta, berupa sapi, berupa gonam. Kemudian dagingnya dibagikan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk sosial dalam ibadah kurban ini. Daging-dagingnya dibagikan ke masyarakat al-fakir al-ba'is tadi. Kemudian ada kurban tentang kurban tarekoh, tarekat, yaitu berkurban menghabiskan, meredamkan nafsu amaroh, nafsu lawamah dengan zikir, dengan zikir jahar, zikir khafi maupun zikir siri yang diajarkan oleh ahli-ahli tarekoh, di mana zikir ini bisa meredam nafsu amaroh maupun nafsu lawamah. Kemudian ada kurban hakikat. Kurban hakikat itu yaitu mensucikan ruh, mensucikan hati. Di mana kurban hakikat ini bukan hewannya yang dipotong. Bukan hewannya yang dipotong, bukan sapinya yang dipotong, untanya dipotong, kambing dipotong, tapi menyembelih, mengorbankan sifat-sifat tercela, sifat-sifat binatang yang ada di diri kita. Salah satunya sifat kirid, sifat beruk, yaitu sifat orang yang ketika tidak dikasih mencela, tidak dikasih juga mencela. Dan sifat-sifat hewan yang ada di diri kita, seperti binatang buas, sifat himaria, sifat tubuya, sifat banyaklah sifat-sifat yang pariah, yaitu tikus yang rakus korupsi. Ya, dalam kurban hakikat itu jadi
yang disembelih, yang dikorbankan adalah jiwa-jiwa yang tercela dari kita. Itulah mudah-mudahan ya, segerumit tentang di hari raya Idul Adha ini, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbahagia mendapatkan rahmat dari Allah. Intinya ada kurban syariat dengan menyembelih hewan, ada kurban torekoh dengan zikir, yaitu membersihkan nafsu-nafsu ammarah, nafsu lawamah. Ya, ada kurban hakikat membersihkan ruh. Salah satunya adalah menghilangkan jiwa-jiwa sifat-sifat binatang seperti himaria, fa'aria, fa'aria, dabubiyah. Itu yang harus dihilangkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.